Leo. Selamat datang di Fortune Star 222 sama gue Lucky yang siap bacain energi kalian di bulan Agustus. Selamat ulang tahun. eh Tadinya gue pingin agak berubah, agak bedain dikit tapi nggak jadi. Jadi ya tetap seperti formula yang sudah lewat. 12 kartu, 12 rumah astrologi. Kalau kalian belum biasa nonton gua, nonton 12 rumah astrologi itu apa sih ya, berdasarkan energi-energi planet yang ada berlaku di bulan Agustus. Dampaknya apa sih untuk Leo? Oke. Seperti biasa ini general reading, jadi ambil yang sesuai dan tinggalkan yang tidak sesuai. Jangan paksain untuk sesuai. Cross watcher siapapun kalian yang sedang berurusan dengan Leo, kalian welcome untuk join. Karena energi kita suka ketuker, jadi bisa banget pesen ya buat kalian juga ya. Kalau nggak sesuai, gue saranin nonton sun sign, nggak hanya sun sign kalian tapi juga moon sign dan rising atau ascendant sign kalian. Oke? Langsung gue mulai dengan literary witches oracle card untuk 3 kartu aja, melihat apa sih yang terjadi pada Leo di bulan Agustus. Wolf, 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 ya kan? Enggak, lo bukan lion, lo bukan lion, lo wolf. I, story, under the bed, love. Ya. Wolf, bedanya sama lion, dia tuh pemimpin, leader. Lion juga, tapi serigala itu dia bukan orang rumahan. bukan binatang rumahan, bukan binatang piaraan, apalagi binatang sirkus. Dia paling menolak, nggak bisa dijinakan, nggak bisa. Singa masih ada di sirkus. Dia memang intuisinya tinggi, dan dia selalu sebagai leader. Dia yang membimbing kawanan-kawanan binatang-binatang lain untuk menemukan jalannya. Wow. Dan dia tidak takut untuk jalan sendiri. Itu serigala. Kalau kalian masih takut jalan sendiri, kalian boleh ini deh, ragukan lagi. Kalau kalian itu Leo. Anyway, I nyata, terlihat, materi. Saya, gue, eksistensi. Kalau bahasanya ini ergung, saya berpikir maka menjadi. Enggak. Saya ada maka saya berpikir. Enggak deh, saya berpikir maka saya ada. Karena saya ada, maka dunia pun ada. Eksistensialis. Jadi yang penting siapa? Saya.
Karena kalau nggak ada saya, yang lain pun nggak ada kan. Bagaimana bisa melihat yang lain kalau saya nggak ada? Story. Ini lihat di gambarnya. Itu ada kelinci, ada fantasma tuh spirit, ada setan, terus ada tengkorak di meja, kopi tumpah. Itu semua narasi yang ada di benak kita. Kita bebas loh bernarasi, bercerita. Tapi sadar nggak kita dengan segala cerita yang kita ceritakan pada diri kita sendiri? Nggak usah kita ceritakan pada orang lain, yang kita ceritakan, yang selalu kita bicarakan pada diri kita sendiri, kita sadar nggak? Karena itu pasti mewujud. Eksistensialis, mata akan terlihat, terwujud bagaimana story dalam benak kita. Itu pasti mewujud. Mewujudnya pada apa? Pada diri kita. Membentuk. Karena kita menjadi percaya oleh narasi-narasi itu. Dan dari situ terbentuk kita yang seperti apa. Sekali lagi, sadar nggak kita akan segala narasi yang kita ciptakan? Kita bebas bernarasi. Kalau memang kita bebas bernarasi, apapun, bahkan narasi yang 5 menit yang lalu bisa kita ganti kok, orang kita sutradaranya. Tapi konsekuen nggak? Konsekuen itu bukan masalah ganti, nggak boleh ganti, boleh beda, ganti pendapat, beda pendapat boleh, sangat boleh. Ganti opini atau apa sih namanya nggak, gue nggak jadi gitu, ya boleh. Bukan yang nggak konsisten. Apa jadinya kalau semua profesor itu nggak fix gitu? Apa jadinya kalau semua science fix? Dia tidak memperbarui, berarti kan? Apapun statementnya dia, padahal kita berevolusi terus, gitu. Memperbaiki diri terus. Begitupun juga profesor, begitu juga science, begitu juga apalagi science. Yang paling pertama mampu mengakui kekurangannya, dia pasti maju. Dan mengakui kekurangannya, mengakui perbedaannya, mengakui, oh kalau gitu ini ya. Apa sih namanya? Bukan ganti pendapat, beda pendapat. Apa sih namanya? Bukan ganti karakter juga. Kok tiba-tiba lupa ya? Pokoknya itu deh. Boleh. Ganti pendapat, ganti opini, atau bukan beda pendapat, apa ya? Gemes deh gue. Itulah pokoknya ya. Demi apa yang namanya alam bawah sadar kalian apa? Love, cinta, pengertian, understanding.
Tapi bukan berarti ya sendiri kayak Wolf itu nggak punya cinta. Siapa bilang? Justru cintanya paling besar. Justru cintanya paling besar. Dia yang bimbing, dia yang selalu ngarahin. Dia ngasih nunjuk jalan. Kawanan-kawanan binatang yang lain. Udah segitu aja untuk apa yang terjadi di bulan Agustus. Mungkin nggak semuanya resonate, tapi ya langsung gue kali ini nggak pakai Lucky Tarot, nggak pakai Lucky Tarot, nggak pakai tarot gue ya. Gue pakai Lightseer Tarot, dan gue cuma pakai Major Arcana aja ya, seperti biasa 12 kartu. Karena gue bacain Leo, jadi Leo di rumah pertama, dan gue nggak akan bacain semua kartu yang gue buka, tapi hanya kartu-kartu yang memang bersinggungan sesuai dengan energi-energi planet yang berlaku di bulan Agustus ini. Apa yang Leo perlu ketahui dengan segala perubahan, pergeseran energi planet yang ada, dampaknya apa sih dalam kehidupan Leo? Dalam segala aspek kehidupan Leo, apa yang Leo perlu ketahui? Satu, The Hermit. Rumah pertama, The Hermit, rumahnya Leo. Rumah kedua, rumahnya Virgo, The Wheel of Fortune. Rumah ketiga, rumahnya Libra, kalian dapat The Devil. Kalau kalian belum terbiasa nonton gue saranin untuk nonton 12 aspek astrologi 12 rumah astrologi. 12 aspek 12 rumah astrologi apa sih? Rumah ketiganya Libra, buat Leo ini rumahnya Libra. Rumah keempat, rumah Scorpio, kalian dapat The Emperor. Rumah kelima, rumahnya Sagittarius, kalian dapat The Hangman. Rumah keenam, rumahnya Capricorn, kalian dapat The Chariot. Rumah ketujuh, rumahnya Aquarius, kalian dapat The Magician. Rumah ke-8, rumahnya Pisces, kalian dapat The Lovers. Rumah ke-9, rumahnya Aries, kalian dapat The World. Rumah ke-10, rumahnya Taurus, kalian dapat The Moon. Rumah ke-11, rumahnya Gemini, kalian dapat The Sun. Rumah ke-12, rumahnya Cancer, kalian dapat The Judgment. Under the Deck, Justice. Energi Libra.
Oke, seperti biasa, gue dengan cantekan di bulan Agustus. Gue mulainya dari New Moon di Juli ya, New Moon di Leo ya, tanggal 28 New Moon di Leo, dan dengan bersamaannya Jupiter retrograde di Aries. Jupiter retrograde di Aries itu untuk 4 bulan ya. Yang memang secara general itu artinya kita shifting fokus. Kita mulai fokus ke dalam diri, internal diri kita ya, untuk bisa lebih menjadi lebih dewasa dan self aware, kesadaran diri kita. Jupiter retrograde 4 bulan ke depan, berarti artinya Agustus, September, Oktober, November sampai bulan November ya. Dia bisa balik ke Pisces ya, dari Aries. Jupiter di Aries buat Leo itu ada di rumah ke 9 ya, rumahnya Aries ya. Rumah ke-9. Rumah ke-9 itu tentang apa sih? Tentang perbedaan budaya, agama, latar belakang, filosofi, tentang hukum, tentang bagaimana melampaui batas-batas diri kita sendiri, tentang foreign, segala sesuatu yang asing, yang baru, atau benar-benar abroad, luar negeri, tentang travel, segala sesuatu yang sifatnya berjarak, entah itu emosional, entah itu geografi ya. Ini rumah ke-9, Jupiter retrograde di sana. Buat kalian, jadi mungkin ada yang memulai karena retrograde, Jupiter retrograde itu artinya ya kita shifting fokus kita ya ke dalam, dan untuk melihat, jadi retrograde itu lagi-lagi dia untuk flashback, untuk merevisi kembali yang sudah lewat, pengalaman kita sebelumnya. The Word di rumah ke-9 ini, di rumahnya Aries ini, kalian dapat the word, sesuatu yang sudah berakhir, sesuatu yang sudah komplit. Kalian mungkin melihat dengan energi Jupiter yang retrograde, kalian memahami sesuatu yang memang sudah kelar, sudah selesai. Dalam periode Jupiter retrograde yang 4 bulan itu, dia bisa balik ke rumahnya Pisces. Karena retrograde kelihatannya mundur kan. Mungkin ini juga tentang asmara, kisah cinta yang lalu, ya kan? Yang udah lewat, yang udah komplit. Kalian dikasih lihat untuk gongnya gitu, untuk penutupnya. Kalau ini memang sudah selesai. Ini sudah selesai. Ya, the world itu energinya Saturn. Saturn itu ada di Aquarius. Saturn buat Leo itu ada di rumah ke-7. Ada di rumahnya Aquarius. Rumah Aquarius itu rumah ke-7, rumah relationship dan partnership. Dan di rumahnya Aquarius kalian dapat the Magician, energi Merkuri. The Magician, Merkuri ada di Leo. Ini rumah ke-7 itu kan tentang partnership, relationship ya. Entah itu internal dengan diri kita sendiri ya, relationship dengan diri kita sendiri,
entah dengan orang lain, ya, entah itu profesional, entah itu personal. Kalian dapat the magician. Kalian mampu kalian yakin kalau kalian mampu merealisasikan apapun partnership yang kalian inginkan, mewujudkan partnership yang kalian inginkan. Dan ini karena energinya Merkuri ada di Leo, di rumahnya Leo, di rumah pertama, ya. Kalian dapat the hermit. Fokus ke internal diri. Ini orang meditasi. Fokus pada diri kalian sendiri. Rumah pertama. Kalian diminta untuk mencari jawaban dari dalam diri kalian sendiri. Nah, the hermit energi Virgo. Tahu nggak di rumahnya Virgo? Di rumah kedua berarti buat Leo. Ya. Ini energi Virgo. Di rumahnya Virgo. Di rumah kedua ada apa? The Wheel of Fortune, energinya Jupiter. Balik kan gitu. Rumah kedua itu tentang value. Bagaimana kita menilai apa yang bernilai, apa yang berharga buat kita. Entah itu harta benda, entah itu pekerjaan, entah itu keluarga, entah itu anak, whatever. Dan bagaimana kita mencintai diri kita sendiri gitu ya. The Wheel of Fortune, energi Jupiter. Jupiter ada di Aries. Balik lagi ke Jupiter yang retrograde di Aries. The Wheel of Fortune ini, Jupiter itu planet keberuntungan ya, atau berkah spiritual. Bagaimana kalian melampaui batas-batas kalian sendiri, bagaimana kalian menilai batas dari nilai kalian sendiri, bagaimana kalian menghargai diri kalian sendiri. Kalian bisa nggak melampaui itu? Narasi-narasi yang kalian ciptakan sendiri sehingga mewujudkan eksistensi kalian sendiri. Nah, new moon itu selalu konotasinya adalah memulai sesuatu yang baru, ya, creative project. Wow. New moon di Leo. Apa yang kalian inginkan? Fokus ke dalam diri kalian sendiri. Fokus kepada cahaya dari dalam diri kalian sendiri. Apa yang kalian inginkan, wujudkan. Narasi-narasi kalian mewujud menjadi nyata. Oke, tanggal 3 Merkuri masuk ke Virgo. Kok langsung 3? Ups. Ya deh, langsung aja ke 3. Kan dari tanggal 28 langsung aja tanggal 3. Tanggal 3 Agustus itu Merkuri masuk ke Virgo. Walaupun di awal-awal Agustus itu banyak aspek ya, banyak aspek-aspek yang sedikit wow. Karena tanggal 1 dan 2 itu Mars ya. Dia sextile dengan Uranus. Itu energinya keinginan untuk bebas. Jadi pemberontak. Energi adalah kita memberontak. Jadi kita punya keinginan untuk independen, mandiri, bebas.
Dan ya, anyway, begitu Merkuri masuk ke Virgo, di rumah yang Virgo ya, rumah kedua, kalian sendiri yang menentukan nilai-nilai kalian sendiri. Rumah kedua tuh bagaimana kita menilai apa yang berharga. Dari diri kita sendiri, bagaimana kita menghargai diri kita sendiri. Mercury di Virgo itu the devil's in details. Kita punya kecenderungan untuk menganalisa segala hal. Ya, Mercury di Virgo menganalisa sampai ke detil-detilnya, bahkan mencoba untuk mengingat segala hal sampai ke detil. Bagusnya sih ya, karena Merkuri itu tentang persepsi, tentang komunikasi juga. Jadi kita punya tendensi, ini untuk semua ya, ini untuk semua, nggak hanya untuk Leo. Merkuri di Virgo, kita punya tendensi untuk lebih cynical. Cynical itu agak-agak nyinyir gitu, agak-agak skeptis ya. Nggak ada yang salah dengan itu, asalkan sesuai dengan porsinya aja dan kebutuhan sih nggak masalah ya kan. Merkuri di Virgo, the wheel of fortune, roda keberuntungan. Kita harus tahu arahnya kemana. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita bangun, mau kemana. Ini harus diputer gitu loh, untuk bisa mendapatkan keberuntungan itu. Jangan sampai jalan di tempat. Artinya nilai kita tidak bertambah ya kan? Tanggal 11 full moon di Aquarius, purnama di Aquarius. Purnama di Aquarius itu rumah ketujuh buat Leo, tentang relationship, partnership ya. The Magician. Kalian punya keyakinan kalau kalian sanggup membangun, merealisasikan, ya, mewujudkan apapun yang kalian, narasi yang kalian inginkan untuk relationship dan partnership, entah itu profesional, entah itu personal ya. Tapi full moon purnama di Aquarius itu secara general artinya saatnya untuk meninggalkan lingkungan atau teman-teman bahkan ya, yang toksik, untuk mendapatkan lingkungan yang lebih sehat dan membangun. Itu full moon di Aquarius ya, energi secara general. Tapi untuk Leo ini berkisaran juga tentang relationship dengan diri kalian sendiri, your higher self, your intrapersonal. Kalau kitanya masih terikat pada hal-hal
yang bikin kita menghambat kita untuk menjadi lebih baik. Artinya kan kita harus bisa melepas apapun yang toksik untuk bisa membangun menciptakan atau merealisasikan relationship-nya dengan entah itu bisnis partner, entah itu pacar, entah itu suami, whatever, yang lebih sehat. Dan tanggal 11 juga Venus masuk ke Leo. Jadi Venus itu kan tentang bagaimana kalian menghargai, bagaimana kalian mencintai diri kalian sendiri, your value system. Rumahnya Venus original itu di rumah kedua. Kalau kita menjalin hubungan karena kita takut, bukan karena cinta, tapi karena kita takut, apakah kita cinta pada diri kita sendiri? Karena keharmonisan dari dalam diri kita itu, kalau kita bisa menghargai diri kita sendiri juga. Kalau cuman karena tak plus yang gue lupa sebutkan, Jupiter retrograde di Aries. Jupiter retrograde selama 4 bulan itu kita memang kita dikasih kesempatan yang banyak untuk menghadapi ketakutan kita sendiri. Dan itu dia gue lupa ngomong. Karena fokus kita ke internal diri kita sendiri, ke dalam diri kita sendiri. Apa yang kita takutin? Hadapin. Karena setelah itu kita bebas. Asli loh, tadi pagi gue lagi ngecek Facebook memory gue. Itu ada quote yang gue post berapa 10 tahun yang lalu gitu kan. Itu kata-katanya benar-benar itu, dan gambarnya apa? Wolf. Jadi anak cewek kecil lagi ngadepin serigalanya tuh dirinya sendiri gitu. Ketakutannya dia. Karena setelah kita menghadapi ketakutan kita sendiri, kita menemukan kebebasan. Pas banget buat kalian deh. Anyway, tanggal 20 Mars masuk ke Gemini. Di rumahnya Gemini buat kalian itu di rumah ke-11. Kalian dapat The Sun. Energi kalian sendiri. The Sun. Energi Leo. Matahari ada di Leo. Lagi-lagi ke internal diri kalian sendiri, meditasi, retreat, balik ke diri kalian sendiri. Ini di rumah ke-11. Di rumah ke-11 itu tentang lingkungan sekitar kita, tentang network, tentang teman-teman. Kemudian di Aquarius, tentang teman-teman. Mars di Gemini itu artinya karena Gemini itu fleksibel, mutable, water sign. Dia fleksibel, mutable itu artinya dia fleksibel. Dan karena dia Gemini ya, Gemini itu di bawah Merkuri. Dia keinginan tahu, curiosity-nya gitu aja kali. Curiosity-nya itu banget ya. Jadi dia fleksibel dalam approach-nya, karena keinginan tahuannya dia gitu. Mars masuk ke Gemini, dia lebih suka ke bouncing sana kemari gitu. Maksudnya cuman ya pingin tahu gitu. Fleksibel jadinya, fleksibel karena Mars itu tindakan ya. Tapi kan ini Gemini itu kan di bawahnya Merkuri, artinya dia persepsinya tinggi. Dia selalu it's about intelligence, intelektual, tralala, pengetahuan. Okay?
Dan ada terang di situ, ada kebenaran di situ. Dan di rumah ke-11 itu tentang teman-teman, tentang network, tentang keadilan sosial, tentang rasa kemanusiaan. Ada kebenaran yang mungkin terungkap di situ, dan ada kebahagiaan, ya. Di antara teman-teman kalian, network kalian sendiri. Oke. Tanggal 22 matahari meninggalkan Leo, masuk ke Virgo. Lagi-lagi kalau matahari masuk ke Virgo, itu fokusnya adalah dalam efisiensi diri kita sendiri dalam kesehari-harian, ketekunan kita, kebiasaan kita, dalam kita manage hari-hari kita. Dan memang matahari di Virgo itu tentang kesehatan, ya. Kalau memang kita punya value, bagaimana kita menghargai diri kita sendiri, apa yang kita lakukan untuknya, bagaimana kita membangun kebiasaan-kebiasaan kita sendiri. Tanggal 24 Uranus retrograde di Taurus. Uranus itu retrograde, jadi dia kelihatannya mundur, ya, di Taurus, di rumah Taurus. Itu rumah ke-10 buat kalian. Rumah ke-10 itu tentang karir, reputasi, long term goals, ya, tentang pekerjaan, ya. Uranus itu tentang jati diri kalian. Dia sifatnya juga pemberontak gitu. Dia selalu menanyakan, mempertanyakan, ya, status quo, hal-hal yang memang sudah usang, untuk melakukan terobosan-terobosan baru. Di rumah ke-10, di rumah Taurus, kalian dapat the moon. The moon ini energinya Cancer. Cancer buat kalian, dan ini di reputasi dan karir kalian, ya. Ini sangat sifatnya, the moon itu sangat emosional. Jadi mungkin kalian tuh suka menyembunyikan sisi emosional kalian sendiri demi karir dan reputasi. Ini energi Cancer. Di rumahnya Cancer, di rumah ke-12 buat Leo. Rumah ke-12 itu tentang segala spiritual, segala hal yang sifatnya tidak terdefinisi, tentang kegelapan, tentang yang bukan materi, tentang karma, tentang ending, tentang alam bawah sadar. Kalian dapat the judgment. Karena penilaian kalian sendiri, atau karena kalian takut dinilai, jadi kalian menyembunyikan. Ada yang kalian sembunyikan, ada yang kalian rahasiakan, yang itu sifatnya sangat membawa emosional kalian. Judgment itu energi Scorpio. Di rumahnya Scorpio,
buat kalian itu ada di rumah keempat. Ya, rumah keempat itu home, family, tradisi, fondasi. Kalian dapat The Emperor. The Emperor itu energi Aries. Sesuatu yang sudah berakhir di rumah. Kalian bisa menentukan sikap kalian sendiri sebenarnya. Ya. Mungkin ada sesuatu yang sudah berakhir, ya. Karma itu sendiri. Karena di Scorpio itu ada South Nodes. Kalau di Taurus itu ada North Nodes, North Nodes itu adalah takdir, maksudnya fokus kita ke depan selama 1,5 tahun. Ya. Buat kalian itu ada di karir dan reputasi, ada di Taurus, ada di rumah ke-10 karir dan reputasi. Tapi di sini itu ada masalah karma tentang di rumah, tentang penilaian kalian yang mungkin kalian dapatkan juga karena tradisi, karena family, dan juga karena home, ya, yang memang sudah berakhir. Uranus retrograde sampai 5 bulan di situ. Kalian diminta menghadapi, ya, ketakutan kalian sendiri. Dan melepaskan segala hal yang memang sudah tidak berfungsi lagi, sudah tidak selaras dengan kalian. Ya, energinya itu selama 5 bulan kalian nih untuk melihat lagi. Dan ini kan tentang relationship, partnership yang sudah berakhir. Tanggal 25 Merkuri masuk ke Libra. Merkuri masuk ke Libra. Di rumahnya Libra, kalian dapat The Devil. Dan rumahnya Libra itu rumah ketiga, rumahnya Merkuri itu sendiri. Merkuri di Libra itu komunikasi kalian itu sangat friendly, ramah, ya, diplomatis, ya, charming gitu. Dengan energi Merkuri di Libra, kita sangat itu bagus banget untuk mempertajam skill kita untuk bernegosiasi. Tapi dengan Merkuri di Libra, Merkuri itu lagi-lagi tentang komunikasi, persepsi, mindset, narasi. Di Libra, karena dia timbangan, sangat indecisif, sangat sulit untuk mengambil keputusan. Dan sini kalian dapat The Devil. The Devil itu emang tugasnya nakut-nakutin. Jadi kita dibikin takut. Nah, sekali lagi, kita berdasarkan apa? Melakukan sesuatu apapun itu berdasarkan takut atau cinta. Takut itu setan. Setan itu tugasnya nakut-nakutin supaya kita tidak mengambil resiko, supaya kita tinggal di zona nyaman, yaitu penilaian kita sendiri. Karma, ya, judgment di rumah ke-12, alam bawah sadar, yang mana di rumah ke-12 tadi ada apa? Home, family, and tradisi.
The Devil itu energi Capricorn. Ya, The Devil itu energi Capricorn. Dia buat Leo, rumahnya Capricorn itu di rumah ke-6. Dan di rumahnya Capricorn itu ada Pluto. Pluto itu planet transformasi. Pluto itu the god of hell. Dia penjaga neraka. Dia selalu menarik keluar trauma-trauma kita supaya kita untuk melakukan transformasi atau perubahan-perubahan itu berangkat dari akarnya. Dan rumahnya Capricorn itu rumah ke-6 buat Leo ya. Di rumah ke-6 itu tentang apa? Rumah ke-6 itu tentang keseharian, tentang kebiasaan-kebiasaan kita, rutinitas kita, tentang kesehatan kita, tentang bagaimana kita melayani orang lain ya. Kalian dapat The Chariot. The Chariot secara ininya kalian mampu menguasai ya, sisi terang dan gelap dari dalam diri kalian sendiri, sehingga kalian mampu mencapai kemenangan. Kalian akan mendapatkan kemenangan dalam keseharian. Tapi ini energi Cancer. Lagi-lagi tentang rumah ke-12, karma tadi, penilaian-penilaian. Yang mana kalian itu yang kalian ingin capai. Yang kalian ingin capai dalam keseharian kalian itu karena kalian takut. Karena ketakutan kalian sendiri. Kekhawatiran kalian, kecemasan kalian, whatever itu. Kalau kalian dampaknya, kalau kalian bisa melampaui penilaian ketakutan kalian akan menjadi the emperor yang punya kendali akan nasib kalian sendiri. Dan gitu, kalian akan mendapatkan kemenangan itu. Kalian nggak takut untuk jalan sendiri, untuk menjadi serigala, kan gitu. Oke, tanggal ya sadarin untuk kompromi ya, berkompromi itu penting memang, tapi kita juga bisa bernegosiasi. Ini deal with the devil. Deal with the devil. Ya, terserah kalian. Kalian yang memutuskan. Tanggal 27 New Moon di Virgo. Tanggal 27 New Moon di Virgo. Balik ke sini lagi, ke rumah kedua, bagaimana kalian menghargai diri kalian sendiri dan kemana kalian bawa passion kalian, arahnya kemana, kiri kanan. Kalau kalian yang megang kendali, kalian mau bawa kemana? Kalian punya visi, misi, dengan apapun yang kalian sedang giati, fokus kalian tuh mau dibawa kemana gitu, apapun yang kalian lagi kerjakan. Alam bawah sadar kalian, the justice, energi Libra, the devil, Mercury Libra. Dan ini juga the devil itu Pluto ya, transformasi di dalam keseharian kalian. Dan ini juga bisa jadi travel, relokasi. Oke, udah segitu aja untuk 12 kartu ini ya. Sekarang kita lihat dari kartu terakhir, Mystical Wisdom. Satu kartu aja petunjuk untuk Leo di bulan Agustus.
Opportunity knocks. Kesempatan itu mengetuk. Akan banyak kesempatan, peluang ya. So go ahead. Udah gitu aja Leo, semoga resonates ya. Kalau memang resonates jangan lupa untuk like, comment, and share. Kita ketemu di bulan depan.